إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Masyaallah muslimin wa sunnatul mu'minin alhamdulillah. Bersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan mari kita sempurnakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta wisata dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang terselamatkan dengan syafaat beliau kelak. Seyogianya saya membahas tentang kitab Sahih Fadilah Amal yang sudah beberapa bab kita lalui, tapi Pak Ketua Pak Arif minta saya untuk bahas Riyadhus Shalihin. Rupanya belum pernah dibahas di sini. Mudah-mudahan atas izin Allah kita bisa memahami apa yang Rasulullah SAW hadirkan dengan keterikatannya dengan Allah SWT menjadi bagian yang mudah untuk kita menjalankan dan memahami. Bab yang pertama adalah bab keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang nyata maupun yang sama. Di dalam bagian yang awal Allah SWT diambil oleh penulis kitab yang mulia. Saya seringkali menjadikan kitab ini sebagai pegangan dasar Muslim. Ada tiga, yaitu Shalihin, Adabul Mufrad, dan Arba'in Nawawi. Kalau kita khatam itu semua, kita menjalankan, mengamalkannya, insya Allah SWT akan melihat kita sebagai orang yang Muslim sejati dan surga ada di dalam kita, insya Allah. Di bagian yang pertama Allah SWT berfirman di Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian dikatakan hunafa aw yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika bil qayyimah. Jadi di ayat ini tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan tulus ikhlas, menjalankan agama untuknya semata-mata, berdiri lurus dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang benar. Dan Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37, sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah binatang kurban itu, akan tetapi sampai kepada Allah, yakni ketakwaan. Maka Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat yang ke-29 juga menyatakan, katakan wahai Muhammad, sekalipun kau semua sembunyikan apa yang ada dalam hatimu ataupun kau sekalian tampakkan, maka pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ri'ah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu, atau kita sebutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq.
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal tergantung kepada niatnya. Walikulli imri'in ma nawa. Dan tiap orang itu baginya setiap apa yang jadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya ilallah wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasul. Barang siapa hijrahnya untuk harta dunia dan yang tidak diperolehnya, atau juga seorang wanita yang tidak dikawininya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya. Hadis ini muttafaq atas kesahihannya dan diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardibah al-Ju'fi al-Bukhari, atau kita sebutnya siapa? Imam Bukhari, lazim ya, disebut. Dan kemudian Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, atau lazim disebut dengan Imam Muslim radhiyallahu anhu. Dalam kedua kitabnya dikatakan bahwa ini sesahih-sahihnya kitab hadis yang dikarangkan. Rahimahullah, Imam Sya'rawi menyatakan bahwa betapa banyak orang mengerjakan hal-hal kecil di dunia tapi menjadi besar sampai kepada akhirat karena niat. Dan betapa banyak orang yang mengerjakan hal-hal yang besar diniatkan untuk akhirat tapi berakhir kecil di dunia saja hanya karena niat. Jadi memang niat ini amalan hati. Maka nanti siap-siap berantem ya. Kalau soal fikih kan siap-siap berantem. Yang satu bilang ini, satu bilang itu. Saya udah biasa. Beda pendapat dalam masalah fikih itu biasanya cuma persoalan furu, cuma persoalan cabang. Tidak ada yang masalah fundamental. Contoh kalau sholat, kita niatnya di lafaz atau enggak? Nah, siap-siap berantem gitu. Yang mau dilafaz, silakan talafuz biniyah gitu. Ada yang enggak. Tidak usah jadi panjang urusan ini, karena itu masalah furu, masalah cabang. Yang penting ada niatnya. Dalam beberapa bab, beberapa ulama menyampaikan bahwa bab niat ini sebetulnya berbeda antara apa yang dilisankan dengan apa yang ada di hati. Yang dimaksud dengan niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Contoh, kita sedang manasik ceritanya, manasik umroh, gitu ya. Insyaallah berangkat bareng Pak Kiai, bareng sama saya ceritanya pembimbingnya, ceritanya. Terus kita lagi manasik nih ceritanya sekarang di sini nih. Saya kasih tunjuk gambarnya Masjid Mikot di Madinah, yaitu Masjid Dzul Khulaifah atau Masjid Abyar Ali. Ada foto-foto nih, ada foto-foto ceritanya. Ada foto-fotonya, udah ada semua. Tampak. Pak, ini Masjid Bir Ali atau Abyar Ali atau Dzul Khulaifah, atau disebut masjid mikotnya orang penduduk Madinah. Baik. Kita tadi kan sudah mandi ihram. Sudah semua, dan sekarang kita sudah mengenakan pakaian ihram. Ceritanya lagi pakai ihram enggak sekarang? Enggak, ceritanya pakai ihram, Jadi begitu kita pakai ihram, nanti di sana di tempat ini kita akan ngumpul, kemudian kita berniat di tempat ini di dalam hati, dan Rasulullah SAW mengajarkan melafazkan ihlal ihram umrah.
labbaik Allahumma umratan. Ya, bareng-bareng kita baca labbaik Allahumma umratan. Yang ikutan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk umrah. Yang gak telat. Maka ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, sudah ada niat belum umrah di dalam hati? Gak sah niatnya, karena niatnya di Abdul Muiz. Waktu di sana nanti kan belum. Lagi manasik. Kita lagi manasik ini. Lagi manasik ceritanya lagi manasik. Sudah ada niat belum? Belum. Berarti lafaz belum tentu niat. Pada saat di sana nanti benar-benar kita berangkat ke sana udah pakai ihram beneran, nggak pakai batik begini, pakai ihram nggak ada batik semua. Motifnya mungkin ada kali, tomato. Begitu sampai sana kita sudah ihram semua, Pak, Bu, sudah dalam keadaan berwudu semua ya. Baik, kita sholat 2 rakaat asar seperti sebagaimana Rasulullah SAW kerjakan di Masjid Al-Biara Ali ini. Sebagian mengatakan itu sholat sunnah ihram, padahal itu sholat qashar asar. Kita kerjakan. Nah, nanti kita biar bareng-bareng niatnya nggak di sini, niatnya di bis. Nah, begitu naik bis, tanamkan niat dalam hati dan lafazkan ihlal ihram umrohnya. Yuk bareng-bareng sama saya. Ini ceritanya udah di bis nih, udah pakai ihram nih. Dalam hati, baca dalam hati ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dalam hati itu amalan hati. Sudah? Baik. Ada yang mau membatalkan orang tua atau yang sudah meninggal apa? Ngacung lah beberapa gitu ya, karena udah pernah umrah. Baik. Tanamkan dalam lafaz ihlal ihram umrohnya labbaik Allahumma umratan. Sebut namanya siapa? Diniatkan untuk yang dibatalkan. Oke. Jadi ceritanya nih bareng-bareng kita. Sekarang yang buat umroh pertama kali sendiri, yuk bareng-bareng kita lafazkan ihlal ihram umroh. Ini ceritanya 2 bis sebanyak ini. 80 orang. Bareng-bareng bis 2, bis 1. Labbaik Allahumma umratan. Ya, berarti itu sudah ada niat tadi nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala dalam hati. Berarti apa? Beda antara melafazkan dengan niat dalam hati, karena ada 2 pekerjaan sekaligus. Apakah pernah ya, kita ketika minum, saya berniat mau minum karena saya haus, pernah gitu? Pernah gitu nggak? Melafazkan niat? Enggak. Niat mau minum, ambil aja, buka tutupnya bismillah minum. Nggak perlu pakai saya berniat minum karena Allah. Nah, maka sebagian ulama menyatakan ihlal ihram itu berbeda dengan niatnya. Nah, maka balik lagi, kalau masalah furu, masalah cabang, monggo silakan. Ada yang pakai usolli, ada yang nggak pakai usolli, kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menganut 4 mazhab. Ya, dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan nggak boleh ada yang ngotot yang satu saling menganulir yang lain, nggak boleh. Ini saling menghargai. Bapak kenapa pakai bajunya merah? Bapak kenapa pakai bajunya warnanya itu? Bapak kenapa pakai baju? Perlu berantem nggak kita gara-gara baju itu? Nah, usah. Sama-sama bareng aja gitu. Sehingga bermazhab itu adalah bagian pilihan kita yang setiap kita wajib untuk kemudian menjalankan sesuai dengan apa yang kita ilmui. Karena Allah
SWT melarang kita untuk mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Surah Al-Isra ayat yang ke-36 menyatakan wala taqfu, maka janganlah kalian ma laisa laka bihi 'ilm, mengerjakan sesuatu ikut-ikutan tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati nurani nanti dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka tidak boleh kita sholat sambil ngelirik-ngelirik orang. Oh dia mulai angkat tangan, saya angkat tangan tuh. Oh dia, kok gitu ya, kok gitu ya, kok gitu. Akhirnya apa? Kita tidak punya ilmunya, tidak boleh. Kecuali apa? Mu'alaf. Iya kan, kalau mu'alaf boleh. Kalau belum tahu Pak, sholat itu gimana, ya udah ikutin aja. Apa yang dikerjain sama orang, ikutin aja. Dengan lirik boleh? Boleh, apa-apa. Mu'alaf. Nah, udah kayak kita, lirik ya udah, lah, apa? Oh itu ilmu wajib. Nah, niat itu sampai bahkan Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk betul-betul pure, ikhlas, khalasu. Mari kita lihat surat yang ke-16 ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dalam urusan binatang ternak itu ada pelajaran. Fil an'ami la ibratan. Dalam binatang ternak itu ada ibtibar, ada ibrah. Yaitu apa? Nuskikum min butuni baina farsi wa dami, dari perutnya antara darah dan kotoran itu labanan khalisah. Labanan khalisah, susu apa? Murni. Pak mohon izin, ini ilustrasi ya. Saya taruh baskom, saya di klipnya begitu, saya pegang susunya sapi, ini sapinya hadapnya ke sana, ini bagian ekor. Ketika saya merah sapi, ya, atau kalau orang kita bilang meres sapi, jadi meres sapi, maksudnya meres susu sapi. Begitu cus, ada kemungkinan nggak kalau buntutnya goyang-goyang, kotoran yang di sekitar lubang pantatnya turun kena angin masuk ke baskom? Mungkin nggak? Mungkin. Ambil botol kecil atau gelas kecil, ciduk supaya susunya nggak terkontaminasi. Ambil, buat nyisain kotoran. Karena sapi yang meluarin susu itu baru nifas, darahnya mungkin nggak netes, kena angin belok ke baskom. Mungkin ambil lagi darah dan kotorannya dibersihkan. Ada susu di sini, ada darah dan kotoran. Ada yang mau minum? Nggak mau. Kata ayat itu begitu. Makanya ada labanan khalisah, ada yang susu yang murni, ada yang terkontaminasi. Maka keikhlasan itu pun seperti halnya susu murni. Kita semua mau minum. Nah kalau yang ada kotoran dan darahnya, pasti nggak ada yang minum. Sampai sini paham maksudnya ya? Sehingga ikhlas itu murni. Apa ikhlas? Murni, lillah, nggak ada yang lain. Jadi kalau sholat di sini nggak enak sama kepala bagian, itu nggak diterima Pak sholatnya. Mohon maaf. Hari Ahad, sholat duha, niatnya 6 rakaat. Gelar saja. Allahu Akbar. Asyams ad-duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi. Al-kafirun al-ikhlas. Assalamualaikum. Berdiri lagi. Mau baca apa? Al-Asr sama Al-Kautsar. Ting dong. Ada tamu. Orang rumah yang bukain, jegrek, gretek,
mertua nih, mundurin sajadahnya, buka pintunya sedikit, biar kelihatan sama mertua mantunya soleh bisa. Allah. Maka 4 rakaat yang awal niatnya lillah, aman. 2 rakaat yang niatnya lil mertua, ditenteng kita nanti itu di akan Allah Subhanahu Wa Taala dihadapi ke mertua kita. Tuh minta pahala sama dia. Gak bisa ya Allah, minta pahala sama dia. Gak bisa ya Allah. Kamu pernah sholat berhadapan sama dia? Gak ngadep saya, minta sama dia. Gak bisa ya Allah. Dibakar. Oh iya betul. Cuma gara-gara salah. Iya. Oh iya betul. Mudah-mudahan sholatnya tidak akan ada kepala bagian. Mudah-mudahan sholatnya bukan gak enak sama. Eselon berapa ya sholat? Eselon satunya ikut sholat. Enggak. Oh nggak ada eselon satu. Eselon 2. Nggak ada eselon 1. Jadi kalau eselon 1 keren banget. Nggak nambah kemuliaan masjid, enggak lah. Orang sholat duha, okay? Niatnya ternyata pengen dapat rezeki, boleh nggak? Halo, nggak ada orang ya? Boleh nggak? Sholat duha untuk nambah rezeki, boleh nggak? Nggak boleh niat loh. Hah? Ya niatnya sesuai sholat. Boleh atau enggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Siapa yang bilang? Malah niat mau niatnya. Yang bilang Allah, yaitu tadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisi. Yang bilang Allah. Jadi sholat duha kalau niatnya nambah rezeki, tentok. Salah. Jadi kalau selama ini ada orang yang saya tak nambah rezeki, sholat duha minimal seenggaknya 2 rakaat, terus berbangga saya minimal pakaian saya 2 rakaat duha. Niat sholat karena Allah, setelahnya baru minta. Ingat prinsipnya, iyyaka na'budu, ibadahnya didului, baru minta kemudian. Ibarat kita datang ke bank, kita nabung dulu, baru withdrawal. Ini tiba-tiba ada orang datang, tiba-tiba withdrawal. Bisa nggak? Bisa nggak kita datang ke bank, saya mau? Nggak bisa, rampok yang ada. Hubungin sama satpam. Iya kan, anak butuh, wah iya kan, ibadah dulu, baru minta. Jadi boleh, kalau setelah ibadah terus minta, boleh. Habis baca Quran minta, boleh, boleh. Habis sedekah minta, boleh. Asal yang penting ibadahnya didului, mintanya kemudian. Sampai sini clear dulu. Jadi niatnya harus sholat tahajud biar naik pangkat, boleh nggak? Boleh nggak? Enggak. Niatnya harus lillah. Setelah selesai assalamualaikum warahmatullahi baru minta. Ya Allah, kalau memang naik pangkat ini lebih manfaat buat saya, maslahat buat agama saya, naikin pangkat. Nyantuni anak yatim supaya loh kan gitu. Itu biasanya kita agak tipis juga gitu. Supaya dibalas sama Allah SWT berapa kali? 700 ada yang sampai nggak terhitung juga. Boleh? Nggak boleh, harus lillah. Setelahnya baru. Dari mana Ustaz? Begini, Rasulullah SAW pernah menyampaikan ada 3 Bani Israil, keturunan Nabi Yakub, yang kemudian ketika hujan deras beliau bersembunyi di dalam gua. Qadarullah, batu besar menutup pintu gua.
nggak bisa keluar, mendorong bertiga nggak bisa. Maka mereka berkeyakinan cuma Allah yang bisa buka pintu. Dan tawasul. Yang pertama bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya dulu pernah punya budak. Upahnya saya belum kasih karena dia udah pergi duluan. Upahnya saya belikan sepasang domba, terus beranak pinak sepekarangan. Tiba-tiba dia datang ke saya setelah 2 tahun. Dia bilang bahwa waktu itu, waktu dia bekerja, dia nggak sempat panik karena lama nyari saya, keluarganya ada yang meninggal. Maka dia segera pulang ke kampungnya, dan dia ada beban 2 anak yatim dari kakaknya. Maka dia besarkan dulu anak yatim itu sampai kira-kira udah 2 tahun lewat, maka dia kembali untuk ngambil upahnya. Maka kata dia, saya serahkan semua sepekarangan kambing dan domba itu kepada dia tanpa disisakan sehelai bulu pun untuk saya. Kalau itu jadi kebaikan saya, ya Allah, bukakan pintu ini, buka sedikit. Ibaratnya masuk tangan, pundak masuk. Yang kedua, bilang, ya Allah, saya dulu pernah ngambil susu, merah susu, pulang kemalaman, hujan. Maka saya nahan. Setelah sampai rumah kemalaman, saya kepengen dari botol itu, dari wadah itu, orang tua saya dulu baru minum, kemudian baru anak dan istri saya. Anak istri saya sudah gondeli dengkul saya. You know what the meaning of gondeli? Digelayutin gitu kan? Enggak, pokoknya saya nggak mau kasih kecuali orang tua saya minum dulu. Saya nggak mau kasih orang tua saya minum sisa kalian. Kalau mau sisanya orang tua, tunggu sampai orang tuanya bangun, baru kemudian dikasih susu itu, kemudian baru anak dan istrinya. Kalau itu jadi kebaikan saya, ya Allah, bukakan pintu, masuk pundak, kepala nggak masuk, belum bisa keluar. Yang ketiga, ya Allah, saya pernah ingin menggagahi sepupu saya. Dia saya janjikan uang 70 dirham demi menggagahi keperawanan. Maka dia tidak mau. Ketika musim paceklik tiba, dia datang kepada saya untuk nagih uang yang 70 dinar yang saya janjikan kepada dia dengan menyerahkan tubuhnya. Ketika saya sudah ada di atas anggota tubuhnya, dia menyatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dan jangan kau pecahkan cincin sebelum waktunya. Itu ibarat. Ibarat apa? Ya kalau mau pecahin cincin ya dinikahin dulu kan. Masa kalau masuk buku tiba aja, gara-gara duit cuma 70 dirham aja. Maka kemudian ketika itu saya terkesiap dan saya mengampuni dia, dan saya mohon ampun kepadamu. Ketika itu saya serahkan 70 dirham itu kepada dia tanpa harus saya menikmati tubuhnya. Saya suruh dia pergi dengan 70 dirham itu. Kalau itu jadi kebaikan saya, ya Allah, bukakan pintu. Tiga-tiganya lolos keluar. Karena apa? Tawasul. Berbuat dulu, ibadah dulu, baru minta. Terakhir, Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa dalam Arba'in Nawawi, kalau nggak salah hadis yang ke-4, hadis yang kedua atau ke-4, saya lupa, mohon koreksi. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada orang yang tinggal sejengkal lagi masuk ke surga, tiba-tiba datang ketetapannya untuk dia neraka, maka dia masuk neraka. Padahal tinggal sejengkal lagi masuk surga. Terus ada orang yang tinggal sejengkal lagi masuk neraka, tiba-tiba datang ketetapannya akan surga, maka dia masuk surga.
Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan dia begitu niatnya? Pernah dengar Pak? Ada seorang pelacur yang masuk surga karena ngasih minum anjing. Pernah? Pernah? Wah itu dia analisis dengan anjing semua. Nanti kalau kita memahaminya sependek itu, nggak gitu maksudnya. Jadi karena pertaubatannya, niatnya niat taubat setelah dia bantu anjing. Kalau boleh saya jelaskan sedikit. Jadi kenapa seorang wanita pezina seperti itu bisa masuk surga? Dia melihat ada anjing yang memutari perigi sumur, kemudian muncul iba dia. Kesian banget ya anjing ini. Dia nggak bisa ngambil air, maka dia turun. Terompahnya orang dulu itu Pak bisa kayak ciduk, bisa kayak gayung yang ada apa namanya? Jahitannya itu rapat sehingga terompahnya bisa dipakai buat hidup air. Maka dia turun dengan terompah yang digigit oleh dia karena dia pegangan tembok kan. Siapa orang yang mau menggigit terompahnya hanya untuk seekor anjing? Jadi kemuliaan luar biasa. Maka dia turun dengan sampai ke bawah, dia ambil, dia ciduk, dia pelan-pelan naik lagi dengan terompah yang sama. Ada debu bekas jalan apa semua nggak peduli. Pelan-pelan dia naik, dia kasih minum anjing. Maka tersadar hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anjing saja bisa minum dari yang halal. Lah kenapa saya nyari yang haram? Mestinya saya bisa berhenti dari yang haram, nyarinya yang halal aja. Anjing aja bisa, masa saya nggak bisa? Bertobat, terus mati dalam pertobatannya. Bukan karena ngasih minum anjing, enak banget. Kalau enggak di kota, orang merah anjing semua. Gak gitu juga. Maka niat itu kemudian menjadi membuat sesuatu yang besar. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan bahwa yang paling awal dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan orang kafir, tapi yang dihisab pertama kali orang muslim. Saya pernah sampaikan di awal-awal saya mulai ngajar di sini. Yaitu apa? Ada 3 orang yang paling awal, 3 orang Islam. Dan ini prestasinya di dunia, masya Allah. Yang pertama dia seorang qurra yang mengajarkan agama. Diajarkan agama. Maka ketika dia mengajarkan agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala panggil dia. Ta'al ya pun. Apakah engkau menerima nikmatku dari selama engkau ada di hidup di dunia? Betul ya. Apa yang engkau kerjakan dengan nikmat yang datang dari itu? Aku ajarkan agama ya Allah kepada begitu banyak orang. Aku ajarkan Al-Quran, aku ajarkan hadis, aku ajarkan namanya Qur'an. Maka kemudian ditanya oleh Allah SWT, untuk apa engkau mencari? Apa yang kau cari? Kau ajarkan nikmatku sebegitu itu. Aku ingin mendapatkan ridhomu ya Allah. Aku ingin mendapat ridho. Apa kata Allah SWT? Kadzabta, pendusta. Bukankah ketika engkau mengajar itu engkau ingin disejajarkan dengan orang-orang soleh? Bukankah engkau punya anggapan bahwa engkau sudah setara dengan para guru-guru besar? Bahkan kau menentukan fatwa sesukamu sendiri tanpa ilmu? Bukankah kau mengajarkan hanya untuk cari peringkat? Engkau mempergunakan agama untuk menambah pendapatanmu. Engkau tidak mencari kemuliaan di mataku, engkau ingin mencari kemuliaan di mata manusia. Sesungguhnya engkau pantas untuk surga, tapi engkau harus masuk neraka. Kenapa? Salah niat.
niatnya amplop. Mestinya niatnya duitnya ya, jangan amplopnya. Salah juga. Itu malaikat langsung disuruh nyamber dia. Itu yang diambil kakinya, mukanya diseratin ke jalan. Masuk ke neraka. Jadi mukanya yang dipakai buat bahan seretan. Kalau dia itu bilang. Orang yang kedua, orang yang dermawan. Ditanya sama Allah SWT, kau mendapatkan kemuliaan di dunia? Banyak ya. Untuk apa kau gunakan itu? Wah, saya bangun masjid, saya bangun panti asuhan, saya bangun ini, bangun itu, apa saya nyumbang Cianjur, bukan baju kotor, wah banyak banget. Bikin ini, bikin itu, apa? Pokoknya donasi, hampir semua donasi di sini. Palestina, Syria, janda-janda miskin yang masih cantik, terus santunin. Tapi ditanya sama Allah SWT, untuk apa kau hambur-hamburkan hartamu seperti itu? Aku ingin mendapatkan keridhaanmu ya Allah, aku ingin mendapatkan cintamu. Apa kata Allah? Kadzabta. Dan malaikat di sekitar Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di bawah arsy itu juga ikut-ikutan caci maki dia. Kadzabta, dusta, bokis lalu, sahai lalu, dusta. Sampai akhirnya Allah SWT menyatakan, bukankah kau mencari kemuliaan di mata manusia? Seringkali di masjid-masjid, di sini saya belum pernah dengar. Alhamdulillah kita terima donasi dari hamba Allah dengan nomor hidup sekian. Nomor hidup disebutkan. Atau di kampung-kampung atau di rumah-rumah gitu ya. Jadi hamba Allah Blok N nomor 27. Yeah. Ngarah emang. Ngapain kalau disebutin Blok N nomor 27? Hamba Allah mah hamba Allah aja udah. Nah ini ingin mencari kemuliaan di mata manusia, bukan di mata aku, kata Allah. Malaikat bawa dia. Sebetulnya kamu pantas untuk masuk surga, tapi tempat buruk neraka. Diambil lagi-lagi wajahnya yang dipakai buat wajah yang dipakai buat diseret ke neraka. Yang ketiga, pejuang. Wah, ini mujahid. Pokoknya ada apa jihad, takbir, wah, seru boy. Ada apa? Jihad, jihad. Ada ini berangkat, seru sendiri. Begitu ditanya sama Allah SWT, kau dapat kemuliaan di dunia? Oh banyak ya Allah, aku diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan semangat. Kau gunakan untuk apa? Aku berbuat untuk jalan. Untuk apa Pak? Aku ingin mencari ridhonya, aku ingin mendapatkan cinta. Lagi-lagi Allah bilang, kadzabta, dan dicaci maki sama malaikat-malaikat di bawah arsy. Kadzabta, dusta. Sesungguhnya kau bukan mencari keridhaanku dan cinta, kau mencari keridhaan di mata manusia. Biar dibilang gagah, jagoan, keren, mujahid nih. Sesungguhnya kau pantas untuk surga, tapi tempat di neraka. Lagi-lagi dia ambil kakinya, diserampang kakinya, diseret wajah menuju ke neraka. Hanya karena salah niat. Maka betul-betul niatkan ikhlas, karena niat ini betul-betul amalan hati, gak ada yang tahu. Apa yang hebat dari niat ini? Banyak amalan-amalan yang gak kelihatan, yang kemudian dimuliakan oleh Allah SWT. Contoh apa? Puasa. Kullu amalan ibni adama lahu. Semua amalan anak Adam itu buat dia. Illa siyam, kecuali saum.
Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya itu untukku. Dan Allah SWT dalam hadis yang berbeda menyatakan wa ana ajzibi. Ada hadis yang menyatakan wa ana ajrubi, aku akan ganjar dia langsung ganjaran dari Allah SWT. Karena nggak ada orang puasa dipamerin, itu nggak ada. Pura-pura lemas makan makin puasa, enggak ada. Orang puasa nggak kelihatan, sholat kelihatan ya, kelihatan masih wah sholat rajin, fisik nyunah wah kelihatan, jidat hitam, jenggot, peci kelihatan fisik. Niat. Makanya puasa itu begitu orang puasa, ya disuguhin apa segala macam, pegang-pegang botol, tapi nggak ngomong, mohon maaf saya puasa, nggak ada. Tapi kalau dia bisa nyimpan itu, izin saya bawa pulang, tadi habis minum soalnya pas sahur, tadi habis minum, boleh bawa. Nggak ketahuan deh kalau dia lagi puasa kan gitu. Nah, sekali lagi niat betul-betul ikhlas lillah buat Allah. Mohon maaf. Seringkali alapun ya Pak ya, seringkali ada penghafal Quran karena suaranya enak gitu, kemudian dia berusaha untuk dienak-enakin suaranya supaya dibilang keren. Oh, Masya Allah, bacanya bagus banget, Masya Allah. Belajar berapa lama? Habis itu sholat tawadhu. Saya pernah datang ke satu masjid, dulu saya bilang masjidnya ada dua imam yang gantian waktu tarawih. Tarawih sama witir itu 23 rakaat, tapi gantian imam. Ada dua. Imam masjid besar, tapi kalau saya bilang nggak usah. Gimana kegiatan? Saya datang, saya pada Allah disuruh isi muhasabah. Saya pakai komputer. Maksudnya saya bilang tampilin slide apa segala macam, ingat dirahin kita kayak apa dulu, apa segala macam dan seterusnya. Saya gini aku, apa Ustaz? Anda sambil nyiapin materi, agak jauh gitu, kira-kira dari sini ke antum gitu di sini. Ngobrol lah mereka, udah pernah ngimamin di masjid mana enggak? Kalau saya sebut pasti tahu masjid belum. Aku belum ada di situ. Jadi ngomongnya wangi ini amplopnya kayak kartu undangan gitu ya. Ternyata di kalangan para imam ada begitu juga. Ya Allah, ya misalkan mudah-mudahan saya dijauhin yang naik kayak begitu tuh kalau dari. Jadi niat ini benar-benar luar biasa. Makanya saya berterima kasih sekali Pak Arif minta saya untuk bahasa itu soalnya. Kata niat ini memang benar-benar dilurusin banget. Kenapa? Sholat itu kalau kita sudah mulai sholat itu ngacak-ngacaknya makin naik levelnya, makin tinggi. Ibarat apa? Makin tinggi pohon, makin apa? Makin kencang anginnya. Kita waktu belum sholat, gak diganggu kan sama setan kan? Kan sesama setan juga saling ganggu. Begitu kita udah mulai belajar sholat dibikin syak. Ini wudhunya berapa kali dia? 2 atau 3 dia. Bikin syak. Dibikin. Berapa tadi? Dibikin ada udara di perut kita. Ini batang lagi. Nah, lagi syak, lagi. Begitu mau mulai sholat, gerimis. Waduh, sendal. Waduh, sepatu. Ibu-ibu sholat gerimis gitu, waduh rengginang, ini jemur, keganggu. Kata teman saya di Serpong, namanya Wawan. Dia bilang saat sholat itu adalah waktu yang paling tepat untuk menghina barang hilang. Dekat baru sebegitu, tapi konsep begitu kata Rasulullah SAW, mengingetin yang begitu-begitu. Maka
Maka kita disuruh rapat itu supaya apa? Hijab nyelip-nyelip di kita. Makanya jadi penting buat imam untuk mengingatkan stawu, istaqimu dan stawu. Bahkan ada yang sampai jadi imam amat jadi imam, enggak, itu tanggung jawab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngelurusin soft pakai pedang. Coba urusin, itu yang maju-maju mundur langsung itu kena pedang, kalau nggak ketusuk. Saking besarnya tanggung jawab. Di kita kadang-kadang imam sampai ngingetin apa? Saya pernah sholat di Madinah itu Imam Al-Hudayfi sampai bilang dalam bahasa terjemahan, kita mau sholat ya, coba BB-nya dimatikan. Waktu masih cuma BB dulu, jangan BB aja gitu. Sebentar bunyi BB, sebentar bunyi BB. Urusan kita sama Allah, bukan sama BB. Mati BB. Jadi bolak-balik. Wah, ini kok mulai ngomong. Rupanya ada orang Indonesia di soft kedua. Nyetel musiknya masih yang musik-musik itu lain. Indonesia, nggak mungkin loh orang yang kan begitu. Nggak ada lagunya. Begitu selesai. Masya Allah, ada bagian yang kemudian membuat kita jadi ya, lurusin aja niatnya udah buat Allah aja gitu. Apapun, mau sedekah, mau apa, niatnya jadi insya Allah majma'in. Aku qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih bismillahirrahmanirrahim. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la